Nah, di sini saya akan membahas mengenai eksperimen Mesolson-Stahl yang merupakan eksperimen penting yang dirancang untuk memahami mekanisme dari replikasi DNA. Nah, eksperimen ini dilakukan oleh Matthew Solson dan Frankenstahl pada tahun 1958 dan tujuannya adalah untuk menguji 3 hipotesis, yaitu model konservatif, model semi-konservatif, dan model dispersif. Terdapat 3 model replikasi DNA. Pertama yaitu DNA induk tetap utuh setelah replikasi dan 2 untai DNA baru yang disintetis terdiri dari 2 untai baru sepenuhnya. Model ini disebut sebagai model konservatif. Yang kedua, DNA induk terputus-putus selama direplikasi dan 2 untai baru terdiri dari campuran putaran DNA lama dan DNA baru. Nah, model ini disebut sebagai model dispersif. Yang ketiga yaitu di mana DNA induk terpisah setiap untai berfungsi sebagai cetakan bagi untai baru. Hasilnya adalah 2 molekul DNA, masing-masing terdiri dari 1 untai lama dan 1 untai baru, disebut sebagai semi-konservatif. Eksperimen ini dilakukan untuk menentukan model mana yang benar dalam menggambarkan cara DNA menggendangkan dirinya. Hipotesis Wilson dan Crick bahwa DNA direplikasi secara semi-konservatif adalah salah satu yang diuji dalam eksperimen ini. Mesolson dan Stahl menggunakan E. coli atau bakteri Escherichia coli dan mengembangkan teknik yang memanfaatkan isotop nitrogen. Nitrogen merupakan elemen penting yang terdapat dalam basa nitrogen DNA. Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah nitrogen 14 atau N14 yang merupakan bentuk ringan dan umum, serta nitrogen N15 atau nitrogen 15 yang merupakan isotop berat tetapi stabil. Nah, Mesolson dan Stahl menggunakan N15 untuk menandai DNA lama dan N14 untuk menandai DNA yang baru disintetis. Langkah pertama yaitu E. coli dikembangkan dengan medium yang mengandung N15. Setelah beberapa generasi, semua DNA dalam sel bakteri akan mengandung N15 dan menjadi lebih berat dibandingkan dengan DNA biasa. Sel-sel bakteri yang sudah berisi N15 kemudian dipindahkan ke medium yang mengandung N14. Nah, setelah beberapa waktu, sampel DNA diambil pada setiap siklus replikasi. Untuk memisahkan DNA berat dan ringan, Mesolson dan Stahl menggunakan teknik yang disebut sentrifugasi gradien densitas dalam larutan kalsium klorida atau CaCl. Hasil eksperimen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jika model ini konservatif, itu tidak mungkin, karena jika benar harus ada 2 pita yang terpisah. Yang kedua, yaitu jika teori ini mendukung semi-konservatif dikarenakan ada molekul DNA yang terdiri dari 2 untai baru. Sedangkan yang ketiga dan keempat, itu jika model dispersif benar, seluruh DNA akan tetap menjadi campuran berat dan ringan, sehingga pita hibrida akan terus terlihat tanpa adanya perbedaan yang jelas. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif, di mana setiap untai dari molekul DNA induk berfungsi sebagai cetakan bagi untai baru. Artinya, setiap molekul DNA yang baru direplikasi terdiri dari 1 untai lama dan 1 untai baru. Eksperimen ini membantah model konservatif dan juga model dispersif.